Perkenalkan, nama saya Made Satya Paramana Putra, bisa dipanggil Satya dengan NIM D1A02510376. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kepada kalian apa sih pengertian dari penggunaan bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan beserta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kebanyakan orang dalam menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau bisa kita singkat sebagai EBI dan juga kita kenal sebagai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, tujuan kita mempelajari ejaan bahasa Indonesia ini kembali untuk memahami kosakata dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga banyak kasus-kasus dari siswa maupun mahasiswa, dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang dewasa yang masih belum memahami cara penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tujuan video ini dibuat, saya akan menjelaskan tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik, tepat, dan benar. Dan juga saya akan menjelaskan juga tentang kesalahan-kesalahan yang sering digunakan oleh siswa-siswa maupun mahasiswa. Saya akan menjelaskan tentang penulisan kata dan pemenggalan. Yang pertama itu aturan penulisan. Penulisan kata dalam bahasa Indonesia mengikuti prinsip fonologis dan morfologis yang konsisten. Nah, sini contohnya pertama, kata dasar dan imbuhan. Ditulis serangkai tanpa spasi, yang dimana saya akan mengambil contoh kata diambil. Di sini kata diambil menunjukkan ambil, yaitu kata kerja, yang dimana kata di dan ambil itu harus digabung dan tidak boleh dipisah. Kedua ada preposisi dan partikel. Ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di rumah, ke pasar, dari sekolah, untuk bangsa. Nah, di sini contoh di rumah. Berbeda dengan kata diambil yang merupakan kata kerja. Ini menunjukkan kata tempat. Nah, apabila menunjukkan kata tempat, maka kata di dan tempatnya akan dibuat secara terpisah. Lanjut ada kata ulang yang menggunakan tanda hubung. Yang dimana contoh kata tanda hubung itu dengan gambar strip. Yang dimana contohnya ada anak-anak, buku-buku, dan rumah-rumah. Terakhir ada kata majemuk. Aturan khusus berlaku untuk setiap jenis kata majemuk. Lanjut ada aturan pemenggalan kata. Pemenggalan kata mengikuti struktur suku kata bahasa Indonesia yang dimana memiliki 3 contoh konsonan. Yang pertama ada konsonan tunggal yang memiliki contoh kata ba dan pa, ma dan kan, sa dan tu. Yang kedua ada konsonan rangkap, yang dimana contoh katanya sebagai berikut. Som dan bong, pen dan ting, kan dan tor. Terakhir, ada gabungan konsonan yang memiliki contoh kata seperti bang dan sa, mangga, mang dan ga, dan syarat pemenggalan kata yang tepat penting untuk estetika penulisan dan kemudahan membaca, terutama dalam media cetak dan digital. Selanjutnya ada tanda baca. Tanda baca ini sangat penting dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia, yang dimana contohnya seperti yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini dapat mengakhiri kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat seru yang tidak memerlukan tanda seru. Juga digunakan dalam singkatan seperti dan lain-lain, dan seterusnya, dan nama gelar seperti SPD, MA. Penggunaan titik harus konsisten dan tepat untuk menjaga kejelasan makna. Yang kedua ada tanda hubung, dan yang seperti saya jelaskan tadi, kata hubung ini digunakan untuk kata ulang dengan contoh kata anak strip anak. Selanjutnya ada kata majemuk tertentu yang dengan contoh kata maha dan karya. Dan pemenggalan kata di akhir baris. Kata hubung ini juga berguna untuk menggabungkan angka dengan kata, yang dimana dengan contoh seperti tahun 1980-an
Dan dalam penulisan tanggal 17 strip bulan 8 strip tahun 1945. Yang ketiga ada tanda koma. Tanda koma ini memisahkan unsur-unsur dalam kalimat seperti subjek yang panjang dari predikat, kalimat setara, dan unsur dalam perincian. Seperti contoh, ayah, ibu, dan adik pergi ke pasar. Dan tanda koma ini juga digunakan untuk memisahkan keterangan tempat dan waktu. Dan yang keempat, ada tanda petik. Tanda petik ini mengapit kutipan langsung, judul karya tulis pendek, dan kata atau istilah khusus yang mendapat penekanan. Contohnya seperti kata yang sering terdapat di novel-novel, yaitu Presiden berkata, Indonesia merdeka. Penggunaan tanda petik harus sesuai dengan konteks dan konsisten. Dan itu dia penjelasan dari penggunaan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. Jadi, penguasaan tanda baca yang tepat mencerminkan tingkat literasi dan profesionalitas dalam penulisan ejaan. Setiap tanda baca memiliki fungsi spesifik yang tidak dapat digantikan atau digunakan oleh tanda baca lain. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan penggunaan ejaan yang baik dan benar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan contoh kesalahan umum serta perbaikannya dalam penggunaan sehari-hari. Seperti yang saya bilang di awal video, sering terjadi kesalahan ejaan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang aturan dasar atau pengaruh bahasa gaul dari media sosial. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kesalahan yang sering ditemui. Mungkin saya akan memberikan sedikit perbaikannya. Di sini saya akan memberikan 3 contoh kesalahan dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesalahan penulisan kata berimbuhan, yang dimana sudah saya jelaskan tadi, kata diambil dan kata di sekolah. Nah, banyak yang menggunakan kata diambil itu secara terpisah dan kata di sekolah itu digabung. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, jadi yang benarnya adalah bagaimana? Jadi kata diambil itu kan menunjukkan kata kerja, yang dimana yang benar adalah kata di dan ambil itu harus digabung. Nah, berbeda dengan yang menunjukkan kata tempat, kata di sekolah. Yang benar itu adalah kata di dan sekolah itu dipisah. Dan yang terakhir ada kesalahan penulisan kata proposi, yang dimana kesalahan dalam penulisan kata ini, saya akan mengambil contoh satu, yaitu ke pasar, yang dimana kesalahan dalam penulisan katanya adalah ke pasar. Ke dan pasarnya itu digabung. Itu merupakan kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan yang benarnya itu adalah kata ke dan pasarnya itu di spasi. Dan di akhir video, teman-teman, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi. Ejaan bahasa Indonesia adalah sistem aturan penulis yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca secara baku. Ejaan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Saat ini, ejaan yang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau yang bisa kita singkat sebagai EBE, yang merupakan penyempurnaan dari sistem ejaan sebelumnya. Ejaan terus disesuaikan dengan perkembangan bahasa dan zaman.